Inilah adik dari Yeking. Dia yang bernama Xiao Yu. Saat ini, dia sedang bersembunyi sembari memegang sebuah botol kaca. Setelah itu, dia melemparkannya ke arah lain, dan botol itu pun pecah yang membuat si pemotong daging itu langsung mengalihkan perhatiannya ke arah suara pecahan botol itu. Ternyata dia bukanlah manusia, melainkan makhluk yang mirip dengan goblin. Makhluk itu langsung berteriak keras dan mendekat ke arah suara itu. Setelah dirasa aman, Xiao Yu langsung melompati tumpukan karung itu. Namun sialnya, saat dia melompat, dia pun malah terjatuh. Xiao Yu memegang kepalanya yang sepertinya terbentur di lantai. Kemudian, pandangan Xiao Yu tertuju ke arah boneka beruang yang tergeletak di arah yang lain. Sembari merangkak perlahan ke arah boneka itu, Xiao Yu berkata, "Saudaraku, aku tidak akan pernah membiarkanmu diganggu." Namun sebelum tangannya berhasil meraih boneka itu, sebuah kaki besar langsung menginjak boneka itu dengan sangat kuat hingga mengejutkan Xiao Yu. Dan itu dilakukan oleh goblin itu yang telah kembali ke arah Xiao Yu. Goblin itu marah dan meraung sangat keras ke arah Xiao Yu. Kali ini, Xiao Yu dalam keadaan bahaya, sebab dia sudah tepat berada di hadapan goblin itu. Xiao Yu hanya bisa meminta tolong dan berharap saudaranya akan datang untuk menyelamatkannya. Saat goblin itu mulai akan mengayunkan senjatanya ke arah Xiao Yu, terlihat di belakang goblin itu ada siluet bayangan dari seseorang yang juga siap menebaskan senjatanya ke arah goblin itu. Benar saja, sebelum senjata goblin itu diayunkan ke arah Xiao Yu, tubuhnya terlebih dulu terbelah menjadi dua oleh pedang seseorang yang berada di belakangnya. Xiao Yu terkejut karena jarak pedang itu hanya berjarak beberapa senti saja dari dirinya. Pria yang menghabisi goblin itu adalah seorang dual swordman. Dia bernama Wu Ming. Wu Ming melihat ke arah Xiao Yu yang tiduran di sana. Xiao Yu terlihat masih kena mental setelah melihat ujung pedang yang tepat di hadapannya. Wu Ming tak menghiraukan Xiao Yu dan langsung berbalik untuk pergi meninggalkannya. Melihat dia akan ditinggalkan oleh Wu Ming, Xiao Yu pun langsung memanggilnya. Xiao Yu langsung meraih kaki Wu Ming dan memohon untuk membawanya bersamanya. Xiao Yu benar-benar memohon kepada Wu Ming. "Tidak ada monster lagi. Kau bisa bersembunyi saja. Tetapi jika kau mengikutiku, kau pasti akan mati," ucap Wu Ming memperingatkan Xiao Yu karena dia masih akan menjelajahi abyss lagi dan akan memburu monster-monster yang ada di sana. Dengan tegas, Xiao Yu mengatakan jika dia harus tetap hidup setidaknya sampai dia bisa melihat kakaknya. Karena itu adalah janjinya. Waktu flashback ke 7 tahun yang lalu, terlihat Yeking sedang menemui seorang dokter. Dokter itu menjelaskan jika saraf tulang belakang Xiao Yu terluka parah dan dokter itu khawatir kalau Xiao Yu tidak akan bisa berjalan seperti orang normal lagi. Menurut dokter itu, ini benar-benar sesuatu keajaiban bahwa Xiao Yu masih bisa menggerakkan tubuh bagian atasnya. Yeking terkejut mendengar diagnosa dari dokter. Untuk meyakinkan lagi, Yeking menanyakan apakah maksud dokter adalah Xiao Yu tidak akan bisa berdiri lagi. Dokter itu membenarkannya. Katanya, kerusakan saraf tulang belakang yang parah secara teori tidak dapat dipulihkan. Setidaknya, itu secara teori, menurut dokter itu. Yeking pun penasaran apa yang dokter maksud dengan secara teori. Apakah yang dimaksud oleh dokter bahwa masih ada kemungkinan Xiao Yu masih bisa sembuh? Yeking bertanya, apa yang harus dia lakukan untuk bisa menyembuhkan Xiao Yu? Dokter kembali menjelaskan, secara teori, ini berarti metode ilmiah tidak berguna. Tetapi, aku pernah mendengarkan kasus pasien buta yang bisa melihat kembali di abyss. Di dunia abyssal baru-baru ini, mungkin ada cara untuk mengobati penyakit yang tidak bisa disembuhkan secara ilmiah.
Mungkin dengan obat atau peralatan lain. Kekuatan misterius itu tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dikenal. Jika kecacatan adik perempuanmu disebabkan oleh monster dari Abyss, maka obatnya mungkin juga ada di Abyss. Abyss? Mungkin obat untuk penyakit itu muncul di Abyss. Jadi, kalau aku punya kemampuan masuk ke Abyss, berarti aku bisa menyembuhkan adikku. Iya kan? Ucap Ye King menegaskan kepada dokter apakah yang dia ucapkan itu benar. Dokter mengatakan kalau hanya seorang Job Changers yang bisa masuk ke Abyss. Dokter juga mengatakan kalau bagi orang yang nggak punya level kayak Ye King, masuk ke Abyss sama saja dengan bunuh diri. Daripada mengkhawatirkan tentang hal itu, dokter itu menyuruh Ye King untuk lebih memikirkan masalah yang ada di hadapannya, yaitu biaya perawatan rutin di rumah sakit yang sudah sangat mahal, dan biaya perawatan sehari-hari setidaknya 8.000 yuan. Sembari memberikan hormat kepada dokter, Ye King mengatakan jika dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mengumpulkan uang untuk perawatan adiknya. Ye King memohon agar dokter menjaga adiknya itu. Sebelum Ye King pergi, dokter mengingatkan Ye King bahwa dia akan melakukan yang terbaik untuk adiknya. Tetapi, Ye King juga harus membayar tagihan medisnya tepat waktu. Ye King pun mengerti dan dia akan mendapatkan jumlah penuh sesegera mungkin. Seorang perawat membicarakan tentang Ye King bahwa kedua orang tuanya meninggal di hari itu. Selain itu, saudara perempuannya juga cacat, dan dialah satu-satunya yang tersisa. Perawat yang satunya merasa kasihan kepada Ye King. Namun, Ye King yang mendengarnya mencoba untuk tersenyum dan menguatkan hatinya. Kemudian, dengan tersenyum lebar, Ye King pun masuk dan menyapa adiknya. Xiaoyu bertanya kemana saja Ye King pergi. Ye King mengatakan jika dia pergi untuk berkonsultasi dengan dokter. Kemudian Ye King memberitahukan kepada Xiaoyu bahwa dia akan pergi ke suatu tempat yang bernama Abyss. Xiaoyu khawatir dan bertanya apakah tempat itu aman. Dengan wajah yang meyakinkan, Ye King mengatakan jika tempat itu sangatlah aman. Tempat itu sama sekali tidak berbahaya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengikuti yang lainnya. Kemudian Ye King berdiri dan ingin menunjukkan sesuatu kepada adiknya. Tada! Aku tidak akan bisa bersamamu setiap hari untuk sementara waktu. Ketika aku tidak ada, beruang ini akan melindungimu atas namaku, ucap Ye King sembari memberikan boneka beruang kepada Xiaoyu. Xiaoyu khawatir dengan keadaan Ye King. Dia mengatakan kalau Ye King adalah satu-satunya yang tersisa di keluarganya. Dia tidak ingin Ye King dalam bahaya lagi. Ye King meyakinkan Xiaoyu agar tidak usah khawatir. Ye King mengatakan bahwa dia telah menemukan pekerjaan bergaji tinggi yang cukup untuk menyembuhkan kakinya. Ye King pun meminta adiknya agar sabar menunggu dirinya sedikit lebih lama. Ye King yakin bahwa Xiaoyu akan bisa berdiri lagi. Jika saudaraku menggunakan cara-cara berbahaya untuk menghasilkan uang, aku lebih baik duduk di kursi roda seumur hidupku. Kamu tidak boleh memasuki tempat yang penuh dengan monster, ucap Xiaoyu sembari menunjukkan jari kelingkingnya untuk membuat janji dengan Ye King. Ini janji kita, janji kelingking. Aku tidak akan membahayakan diriku sendiri. Ini janji kita. Panel kembali ke masa sekarang. Xiaoyu masih terus memohon kepada Wu Ming. Xiaoyu mengatakan kalau dia tetap berada di Abyss, kakaknya pasti akan cari cara untuk masuk ke Abyss. Xiaoyu tidak mau kalau kakaknya mempertaruhkan nyawanya lagi untuk menyelamatkan dirinya. Dia tidak boleh mati, dan juga kakaknya tidak boleh mati juga.
Wuming kesal karena Xiaoyu sangatlah keras kepala. Namun karena itulah Wuming tertarik kepada Xiaoyu dan dia pun langsung mengangkat tubuh Xiaoyu ke atas. Wuming bersedia membawanya, namun kalau ada monster yang berniat menyakitinya, dia tidak akan melindunginya. Kemudian Xiaoyu didudukkan di kursi roda. Xiaoyu bersyukur karena kursi rodanya masih utuh dan masih bisa dipakai. Kamu bukan komisarisku, jadi aku tidak peduli jika kamu berbohong atau mati, ucap Wuming memperingatkan Xiaoyu. Xiaoyu tidak akan merepotkan Wuming. Katanya, Wuming hanya perlu mengurus urusannya sendiri. Xiaoyu akan mengikutinya dari kejauhan dan dia tidak akan menghalangi jalannya. Kemudian, Wuming memperkenalkan dirinya dan dia mengatakan bahwa dia adalah pendekar pedang ganda. Panel berpindah di tempat Ye King. Dia masih berjalan menyusuri abyss sekaligus mencari keberadaan adiknya. Ye King berkata, "Meskipun aku bekerja keras sebagai pemulung untuk sementara waktu dan telah melihat banyak ramuan yang dapat menyembuhkan luka fisik, ramuan itu hanya dapat menyembuhkan bagian tubuh yang terluka oleh makhluk abyss, kecuali beberapa pengecualian. Salah satu aturan abyss adalah seseorang tidak dapat menyembuhkan tubuh di luar kondisi saat mereka memasuki abyss. Misalnya, seseorang mengalami luka bakar sebelum memasuki abyss, dan saat di dalam abyss dia terluka oleh monster. Orang itu hanya bisa disembuhkan hingga dalam kondisi dia sebelum masuk. Jika luka bakar terjadi sebelum memasuki abyss, luka bakar tersebut tidak akan dapat disembuhkan melebihi tingkat luka bakar yang terjadi sebelum masuk. Jika bukan karena ini, aku pasti sudah menemukan obat untuk Xiaoyu sejak lama." Tiba-tiba, Ye King dikejutkan oleh sesuatu. Ye King melihat banyak mayat job changes yang bergelimpangan di hadapannya. Ye King tahu bahwa baru saja terjadi sebuah pertempuran yang hebat di sana. Menurutnya, monster itu berada pada level yang lebih tinggi daripada job changes lainnya. Dan itu masuk akal jika mereka semua musnah. Namun Ye King heran karena tidak ada jejak monster apapun di sana. Ye King menduga mungkin ada yang selamat yang berhasil keluar. Sekali lagi, Ye King terkejut melihat sesuatu. Dia melihat sosok monster besar yang terbelah menjadi dua oleh sebuah tebasan pedang. Menurut Ye King, monster raksasa ini benar-benar terpotong menjadi dua hanya dengan satu tebasan saja. Melewati pengamatan dari Ye King, dia sama sekali tidak dapat mendeteksi jejak sihir apapun di sana. Dia juga yakin kalau monster itu murni tewas karena sebuah tebasan pedang. Ye King mengamati job changes yang menjadi korban. Dia melihat kalau sebagian besar korban adalah job changers tipe ketangkasan dan kecerdasan. Ye King menduga kalau itu menggunakan kekuatan kasar. Jadi, seseorang yang lebih kuat dari semua job changes lainnya ada di sini. Lebih spesifiknya, orang ini adalah eksistensi tingkat penghancur tulang. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Nantikan kelanjutannya di part berikutnya.